Halo siswa-siswi sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Selamat datang di video pembelajaran Matematika Wajib kelas 10. Pada video kali ini kita akan belajar materi persamaan nilai mutlak. Baiklah siswa-siswi sekalian, tanpa menunggu lama, kita langsung saja masuk ke materinya. Persamaan nilai mutlak. Sebelumnya kita sudah pernah mempelajari tentang definisi nilai mutlak, bahwa untuk setiap X bilangan real itu berlaku nilai mutlak X sama dengan X untuk X yang lebih besar atau sama dengan 0, dan juga nilai mutlak X itu sama dengan negatif X untuk X yang lebih kecil dari 0. Berbicara tentang persamaan nilai mutlak, kata persamaan itu berarti kalimat matematika terbuka yang menyatakan hubungan sama dengan dan ditulis dengan simbol dua buah garis yang berwarna kuning ini, yang kita kenal sebagai tanda sama dengan. Sehingga yang dimaksud dengan persamaan nilai mutlak itu adalah persamaan dalam bentuk nilai mutlak. Kemudian ada beberapa jenis persamaan nilai mutlak, antara lain yang pertama, nilai mutlak X sama dengan K. Untuk nilai K yang lebih besar dari 0, maka akan menghasilkan persamaan X sama dengan K atau X sama dengan negatif K. Kemudian persamaan nilai mutlak X sama dengan 0 akan menghasilkan persamaan X sama dengan 0. Kemudian nilai mutlak X sama dengan K untuk nilai K yang lebih kecil dari 0, maka tidak mempunyai penyelesaian. Bentuk yang kedua, nilai mutlak AX tambah B sama dengan K untuk nilai K yang lebih besar dari 0, maka akan menghasilkan persamaan AX tambah B sama dengan K atau AX tambah B sama dengan negatif K. Lalu ada bentuk persamaan nilai mutlak AX tambah B sama dengan 0, maka akan menghasilkan persamaan AX tambah B sama dengan 0. Lalu ada juga bentuk persamaan nilai mutlak AX tambah B sama dengan C dengan nilai C lebih kecil dari 0, maka persamaan ini tidak mempunyai penyelesaian. Lalu ada juga bentuk yang ketiga, nilai mutlak X sama dengan nilai mutlak Y, maka akan menghasilkan persamaan X sama dengan Y atau X sama dengan negatif Y, di mana X di sini merupakan anggota bilangan real dan juga Y merupakan anggota bilangan real. Ini adalah teori-teori tentang persamaan nilai mutlak. Mungkin untuk lebih jelas kita bahas melalui contoh. Contoh yang pertama misalnya, tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X sama dengan 5. Ini contoh yang mudah. Kita dengan menggunakan konsep dari bentuk yang pertama tadi, nilai mutlak X sama dengan 5, maka akan menghasilkan persamaan X sama dengan negatif 5 atau X sama dengan 5. Cukup segitu saja, ini sudah kita dapat jawabannya. Tinggal kita tulis himpunan penyelesaiannya adalah dalam tanda kurung kurawal negatif 5, lalu kita tulis lagi 5, baru kita tutup kurung kurawal lagi. Ya, jadi penyelesaiannya ada dua, yaitu negatif 5 dan 5. Dan untuk dapat mengujinya kita bisa substitusi kembali nilai X sama dengan negatif 5 ini ke dalam tanda mutlak ini. Misalnya kita ganti X ini dengan negatif 5, berarti kan nilai mutlak dari negatif 5 hasilnya 5, benar kan? Ya, benar. Kemudian kalau kita ganti X nya lagi dengan 5, kita peroleh nilai mutlak 5, hasilnya kan juga 5 ya. Nah, jadi X sama dengan negatif 5 dan 5 ini adalah solusi dari persamaan ini, yang menyebabkan persamaan ini menjadi benar. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke contoh yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2P sama dengan 20. Kita jawab. Nilai mutlak dari 2P sama dengan 20, maka akan menghasilkan bentuk penyelesaian 2P sama dengan 20 atau 2P sama dengan negatif 20.
Lalu kita cari nilai P-nya masing-masing. Dari 2P sama dengan 20 kita peroleh P sama dengan 10. Dari 2P sama dengan negatif 20 kita peroleh P sama dengan negatif 10. Karena kita sudah temukan nilai P-nya, jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 10 dan 10. Coba saja kita uji. Misalnya kita ganti P-nya dengan 10. Berarti kan 2 kali 10 20. Nilai mutlak dari 20 ya 20 juga. Sekarang kita ganti P-nya negatif 10. 2 kali negatif 10 negatif 20. Nilai mutlak dari negatif 20 ya tetap juga positif 20. Jadi nilai P di sini adalah solusi dari persamaan ini yang memenuhi. Baik, kita lanjut lagi ke contoh yang ketiga. Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X kurang 5 sama dengan 10. Kita jawab nilai mutlak X kurang 5 sama dengan 10. Maka kita akan dapat penyelesaian dalam bentuk persamaan X kurang 5 sama dengan 10 atau X kurang 5 sama dengan negatif 10. Kemudian kita cari nilai X nya. Nanti untuk X kurang 5 sama dengan 10 kita peroleh hasil akhirnya X sama dengan 15. Tentu kalian tahu kan dari mana mendapatkan 15 ini. Kalau mungkin ada yang tidak tahu, saya jelaskan. Dari X kurang 5 sama dengan 10 ini kita pindahkan dulu negatif 5 nya ke ruas kanan supaya kita tinggal peroleh X saja. Jadi negatif 5 nya yang di ruas kiri kita bawa ke ruas kanan. Tanda negatif 5 karena pindah ruas berubah menjadi tanda positif, sehingga nanti X sama dengan 10 ditambah 5. 10 tambah 5 sama dengan 15. Nah, dari situ kita peroleh X sama dengan 15. Kemudian dari mana kita peroleh X sama dengan negatif 5 ini? Ya, sama prinsipnya seperti yang pertama tadi. Negatif 5 yang di ruas kiri ini kita harus pindahkan karena kita mau mencari nilai X saja. Jadi kita pindahkan negatif 5 ke ruas kanan, tanda negatifnya berubah menjadi tanda positif, sehingga dari sini kita peroleh X sama dengan negatif 10 ditambah 5. Negatif 10 ditambah 5 berapa? Itu kan sama saja dengan 5 dikurang 10. Hasilnya adalah X sama dengan negatif 5. Setelah itu kita tulis himpunan penyelesaian yang memenuhi seperti ini, yaitu negatif 5 dan 15. Saya kira sangat mudah kan anak-anak? Baik, sekarang kita lanjut ke contoh 4. Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 5x tambah 3 sama dengan nilai mutlak 2x. Kita jawab. Nah, kalau bentuk soal yang ini memenuhi bentuk yang keempat, yaitu nilai mutlak X sama dengan nilai mutlak Y. Nah, dari bentuk ini berarti kan penyelesaiannya menjadi 5x tambah 3 sama dengan 2x atau 5x tambah 3 sama dengan negatif dalam kurung 2x. Kemudian kita sederhanakan 5x tambah 3 sama dengan 2x ini. Kita kumpulkan dulu variabel x-nya dengan yang variabel x. Di sini yang ada variabel x-nya adalah 5x dan 2x. Jadi 5x sama 2x kita kumpulkan menjadi 1. Berarti 2x yang di ruas kanan ini kita pindahkan ke ruas kiri. Nah, tanda berubah. Di sini 2x kan positif. Berarti ketika pindah ruas berlawanan tanda menjadi negatif. Sehingga ketika kita kumpulkan nanti kita dapatkan 5x dikurang 2x. 5x dikurang 2x itu hasilnya 3x. Nah, ini yang di ruas kirinya. Kemudian positif 3
yang di ruas kiri juga, ini kita harus pindahkan ke ruas kanan karena kita mau cari bentuk X-nya. Jadi kita pindahkan positif 3-nya ke ruas kanan. Positif 3 berubah tanda menjadi negatif, sehingga di sini menjadi negatif 3. Sehingga kita peroleh persamaannya 3X sama dengan negatif 3. Jadi begitu. Kemudian kita lihat lagi yang persamaan kedua. 5X tambah 3 sama dengan negatif 2X. Di sini 5X tambah 3 kita tulis saja kembali. Di sini kita sederhanakan dulu atau kita kali dulu tanda negatif ini ke dalam tanda kurung supaya kurungnya hilang. Jadi negatif dikali 2X yang di dalam kurung menjadi negatif 2X. Kurungnya kita hilangkan sekarang karena kita sudah kalikan. Hasil akhirnya adalah negatif 2X. Lalu kita sederhanakan lagi 3X sama dengan negatif 3. Supaya kita peroleh nilai X saja, maka kita harus menghilangkan angka 3 di depan X ini. Caranya adalah kedua ruas kita kali dengan sepertiga, sehingga nanti 3 kali sepertiga kan 1 kali X tetap X. Jadi 3-nya hilang sekarang karena sudah disederhanakan, kedua ruas dikali sepertiga. Nah, ini min 3 dibagi 3 atau negatif 3 kali sepertiga kan sama saja negatif 3 per 3. Negatif 3 per 3 itu hasilnya negatif 1, sehingga kita peroleh X sama dengan negatif 1. Kemudian persamaan 5X tambah 3 sama dengan negatif 2X. Negatif 2X nya kita bawa saja ke ruas kiri karena kita kumpulkan dengan variabel yang sejenis. Negatif 2X menjadi positif 2X karena pindah ruas dari ruas kanan ke ruas kiri, sehingga 5X tambah 2X menjadi 7X. Kemudian positif 3 yang di ruas kiri kita bawa ke ruas kanan. Nah, berubah tandanya karena pindah ruas kan, positif menjadi negatif, sehingga di sini kita peroleh negatif 3, sehingga persamaan menjadi 7X sama dengan negatif 3. Untuk X sama dengan negatif 1 ini sudah sederhana bentuknya. Sekarang kita sederhanakan saja ini. 7X sama dengan negatif 3. Kita hilangkan angka 7 di depan variabel X. Caranya adalah tentu kita kali dengan kebalikan dari 7, yaitu 1/7. Otomatis kedua ruas kita kali dengan 1/7 karena di sini sama dengan harus adil. Apabila di ruas kiri kita kali 1/7, maka di ruas kanan juga harus dikali 1/7 supaya adil, karena ini sama dengan. Jadi 7X kali 1/7 hasilnya adalah 1X atau X saja. Kita tulis 1X itu bisa ditulis X saja. Kemudian negatif 3 dikali 1/7 itu hasilnya adalah negatif 3/7. Sehingga dari sini kita dapatkan dua penyelesaian dari X, yaitu X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan negatif 3/7. Lalu kita tulis jawaban akhirnya. Yang ditanyakan adalah himpunan penyelesaiannya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1 dan negatif 3/7. Seperti itu. Sekian anak-anak video pembahasan tentang persamaan nilai mutlak. Sekarang untuk memperdalam pengetahuan kalian tentang materi persamaan nilai mutlak, silakan kerjakan soal latihan ini di rumah. Ada 5 nomor. Kalian bisa putar kembali video ini untuk mengerjakan soal-soal latihan ini. Nantinya kalau kalian sudah selesai mengerjakan tugasnya difoto kemudian dikirim pada form kupu tugas melalui Google Classroom. Kalian juga bisa bertanya di grup WA atau di Google Classroom apabila mungkin ada materi atau soal yang ingin ditanyakan.
Cukup sekian materi kita hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat belajar semuanya. Dan juga mudah-mudahan semua tetap sehat di rumah. Dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.